Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan hari ini untuk bisa melanjutkan lagi pelajaran kita. Doa keberkahan dan rahmat juga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi tanda cinta kita kepada beliau, sehingga kita juga dicintai dan dianggap layak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Baiklah Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk ke teks pokok yang kedua untuk pelajaran yang kedua. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas teks pokok Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan dengan teks pokoknya adalah Al-Alaq. Ya, mudah-mudahan dimudahkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena itu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali lebih lanjut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, selalu mengingatkan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak tentang modal dasar ini ya. Modal dasar ini karena ini akan menjadi sesuatu yang akan sering sekali kita butuhkan untuk kesuksesan belajar kita ya. Prinsip belajar bahasa Arab Qurani, ciri-ciri khusus, makna bentuk kata bahasa Arab, ciri bentuk kata bahasa Arab, kemudian rumus 4 sehat 5 istimewa. Selanjutnya Ibu Bapak, mari kita teruskan kajian kita. Hari ini kita akan memasuki teks pokok yang kedua untuk pelajaran kita yang kedua ini. Dan teks pokok itu adalah surah Al-Alaq. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian nanti kita bahas mufradat yang ada pada ayat ini. Lalu kita kembangkan dengan materi tanmiyatul mufradat. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama. Dengan tempo yang tidak terlalu pelan ya, biar tambah semangat nih Ibu Bapak sekalian. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita amati baris per baris, kemudian setiap potongan atau setiap rangkaian kata, ya, kemudian setiap kata kita masuki lagi semakin dalam, semakin luas dan semakin kuat pemahamannya. Ya, kalau baris pertama aman ya, Ibu Bapak sekalian. Masih teringat? Ya, ini yang baris pertama ada berapa kata waktu itu? Ada 4, Pak. Ada 4. Kata yang pertama apa? Bismi. Bismi itu satu kata atau lebih? Satu. Ditambah Bismi itu satu kata atau lebih? 2 kata dia. 2 Dengan kata. nama. Iya, dengan nama. Ya, bismi itu 2 2 kata. nama. 2 kata. Ya, masih teringat ya, di baris pertama ada basmalah di situ. Iya. Ada berapa kata yang kita sudah pelajari di situ? 5. Ada 5. Yang pertama Bi. Bi, yang kedua Bismi. yang ketiga, Allah. yang keempat Rahman. baik, yang kelima Ar-Rahim. oke, bagus itu, alhamdulillah masih diingat. Sekarang Ibu Bapak perhatikan ya baris pertama, yaitu baris kedua atau ayat pertama. Ya, ada Iqra
ya, rangkaian pertama ada bismi, ada rabbika, ada alladzi, dan ada kholaq. Ya. Ya, kalau ada yang belum terpahami, nanti kita diskusikan ya. Kita diskusikan maknanya supaya kita bisa meningkatkan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Kemudian di baris ketiga ada kholaqa, ini pengulang dari yang di baris yang kedua tadi. Ada kholaqa, ada al-insan, ada min, dan ada alam. Ya, baik. Kemudian baris berikutnya, di baris yang keempat, ada iqra, ada warabbuka, dan ada al-akram. Ini secara prinsip ini sudah kita temukan sebenarnya Ibu Bapak sekalian di tadarus kamus kita, di tadarus mufradat kita sudah kita temukan. Cuman mungkin ada yang nempel, ada yang teringat, ada juga yang minumnya minum tolak angin mungkin, jadi bablas anginnya bebas, bisa jadi begitu. Kemudian berikutnya ya allazi allama dengan bil qalam, dan baris terakhir allama al insan ma lam ya'lam. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau menemukan kata baru, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memahaminya. Cara yang pertama adalah kalau ini teks pokok, setelah teks pokok ini setelahnya itu ada terjemahan ayatnya. Ya, setelah itu ada terjemahan ayatnya, itu bisa menjadi modal untuk memahami. Seumpama di situ belum ada ungkapan yang tak terpahami dari mufradatnya, maka kamus di bagian akhir ya, daftar kata di bagian akhir bisa menjadi alat untuk membantu dan memudahkan kita di dalam memahaminya. Kalau alat yang di bagian akhir, daftar kata di bagian akhir juga belum tuntas, maka kita punya kamus yang bisa membantu kita untuk memahami makna ungkapan demi ungkapan yang ada pada kajian kita. Sekarang coba Ibu Bapak ya dirasakan nih ya, serahkan dalam diri sendiri. Apakah gitu yang di baris pertama sudah terpahami maknanya? Seperti biasa ya, 4 sehat 5 istimewa, kita mulai dari arti dulu. Ya, dari segi arti apakah sudah terpahami atau belum? Kalau belum, kita diskusikan apa yang belum terpahami. Kemudian nanti kita bisa lanjut ke berikutnya ke bentuk ya, mana yang bisa kita prediksi atau mana yang perlu diungkapkan. Lalu berikutnya jenis kalau dianggap perlu, kemudian posisi kata dalam kalimat, dan kalau bisa kita level kelima keistimewaan, kita bisa coba dengan batas-batas kemampuan kita coba ungkapkan apa sisi keindahan atau sisi kedalaman dari teks pokok yang merupakan ayat yang sedang kita kaji pada hari ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, bagaimana? Baris kedua ada? Iqra. Ada yang belum terpahami baris kedua? Sudah. Aman semua? Paham? Aman, Pak Guru. Paham ya? Paham. Oke, baik ya. Baris yang ketiga. Bagaimana baris ketiga? Ada yang belum terpahami? Tidak ada? Oke, bagus. Baris yang keempat. Alladzi 'allama 'alima bil qalam. Ada di baris yang keempat? Melakukan dengan Hati-hati Ibu Bapak, bisa jadi Ibu Bapak bersuara tapi karena mood ya. Karena mood jadi suaranya tidak terdengar, bisa jadi demikian. Boleh dicek ya. Ibu Bapak yang punya niat ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mendiskusikan sesuatu, diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Ada untuk baris ketiga? Dulu alak itu apa ya? Min alak artinya tanah ya. Oke, baik. Ya, baris ketiga ada alak. Oke. Berikutnya. Tadi itu sudah terlewat sebenarnya yang baris ketiga, tapi karena usulannya baru masuk, usulannya kita proses. Yang baris keempat bagaimana? Aman? Akram. Oke, bagus. Akram bagus. Yang berikutnya,
Ayat yang keempat ada? Oke, aman. Kalau tidak ada, aman. Berikutnya, baris yang terakhir. Bila kalam. Malam ya'lam. Iya, baik. Baris terakhir, malam ya'lam. Jadi, ini dia posisi kita sekarang, Ibu Bapak sekalian. Posisi kita sekarang, ini di baris pertama, basmalah aman. Alhamdulillah, teringat semua. Baris kedua, aman. Teringat semua. Kemudian di baris ketiga ada kata alaq. Ada kata alaq. Ada lagi, selain itu ada? Bil kalam itu Pak Iya, Guru. baik, bil kolam. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa kata yang belum terpahami, dan ini bisa kita bahas ya, Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siapa yang ada problem dengan malam ya'lam? Siapa yang punya problem dengan malam ya'lam? Fariha, Pak Guru. Fariha. Siapa? Fariha. Bu Farihah, baik ya. Coba kita bahas ya, Bu Farihah. Kita coba bahas pelan-pelan. Yang pertama, Ibu melihat itu ada berapa potong rangkaian, Bu? Ada 2. Potongan yang pertama apa, Ibu? Ma. Potongan yang kedua? Lam. Jadi Ibu yang belum dipaham malam saja. Malam ya'lam. Oh, itu berarti 3 dong, Bu, kalau begitu. Jadi 3 dong kalau begitu ya. Ada ma, ada lam, dan ada ya'lam. Ya, ada ma, ada lam, ada ya'lam. Kalau ma sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Masih ingat ada ma? Ingat apa lupa sebelumnya kita punya ma? Mim ha'ro. Apa tidak? Bu Farihah, masih ingat pelajaran kita sebelumnya kita udah ketemu ma? Ini saya catatannya gimana sih? Enggak usah ngandelin catatan, lama kalau catatannya. Yang diingat. Lupa. Mas muka. Siapa ya? Saya lupa saat Iya, baik, lupa. Ibu-ibu, Bapak ada yang bisa mengingatkan sebelumnya Siapa? kita Masmuk, ketemu ma? masmuk, Siapa? masmuk. Ada yang ingat kita sudah ketemu ya, mak sebelumnya? Siapa? Ada ya, mak ya? Ma apakah? Apa? Ya, apakah Siapa? apa atau siapa? Ingat ya, sebelumnya kita udah ketemu mak ya? Ya. Siapa namamu? Siapa namamu? Ibu Bapak, banyak banget informasi yang diberikan sampai bingung orang yang sedang mau dibantu. Ibu Bapak ingat sebelumnya kita udah belajar ma belum? Ya. Udah ya? Apa maknanya? Mak di pelajaran kita yang sebelumnya? Siapa? Siapa kalau di Ya, siapa ya namanya? Pelajaran kita yang sebelumnya itu ma itu bermakna siapa. siapa? Dalam bahasa Inggris ada yang ingat disamakan dengan apa? What? Apa? What? What? Ya, baik. Kalau kita bahasa kita untuk what apa maknanya? Apa? Apa? Gitu. Apakah? Gitu ya. Jadi itu Bu Farihah. Jadi Bu Farihah untuk ma berdasarkan pelajaran kita sebelumnya itu untuk ma itu bisa bermakna siapa, bisa bermakna apa. Ya, bisa bermakna siapa, bisa bermakna apa. Yaitu untuk maknya. Ya. Nanti lalu mana yang kita pakai untuk memahami ini? Mana yang kita pakai untuk memahami ini? Nanti Ibu pakai, pilihlah yang mana yang dirasa cocok ya, yang mana yang dirasa cocok. Tuh. Kalau alamal insan apa Bu maknanya? Alamat Sesuatu yang
Ayo, Bu Fariha, kan tidak termasuk di dalam pertanyaan ya. Allamal insan tidak termasuk dalam pertanyaan. Apa yang Ibu pahami maknanya? Allamal insan. Namanya Kelihatannya ada yang nggak lancar ini komunikasinya, Ibu. Baik, terima kasih ya. Berikutnya, Bu Fariha, coba ya'lam, Bu. Ya'lam. Kata berikutnya, ya'lam. Ya'lam. diketahui. Apa? Diketahui. Bagus, Ibu-ibu yang bertanya, Ibu juga yang menjawab sendiri pertanyaannya. Bagus ya. Apa ya'lam, Bu? Ya'lam diketahui. Bagus. Ada awalan di ya, Bu? Iya. Nah, bagus. Menurut Iya. pelajaran kita Oh, dia sebelumnya, ketahui, dia ketahui. Dia ketahui. Ibu jangan ninggalin saya ya, Bu. Jangan ninggalin saya, Bu. Saya masih bertanya soal di, Ibu udah loncat ke soal yang lain. Tadi diduga dari mana ada di-nya, Bu? Sehingga ada Ya. makna diketahui. Ada iya-nya. Ada Oke. ya. Kita punya ilmu begitu, kalau iya bermakna di, Kan. Iya. seingat Ibu begitu? Iya. Ya, Pak Iya, Guru. bagus, luar biasa. Ibu bisa mengingat sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Itu artinya, apalagi yang sudah kita pelajari, cocoknya. Kalau yang belum kita pelajari, Ibu ingat, itu artinya apalagi kalau yang pernah kita pelajari. Jadi, Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang mengingat bahwa ya itu bermakna di? Makna sedang. Ada yang mengingat bahwa ya itu bermakna di? Tidak ada. Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Jadi Bu Fariha beda sendiri yang diingat, yaitu beliau ingatnya di. Tapi kalau Ibu Bapak yang lain kita belum ada pelajaran bahwa ya itu bermakna di. Yang sudah kita pelajari kalau makna di itu pencirinya apa, Ibu Bapak sekalian? Sifat. Wow. Mau. Iya, Wow. bagus. Ya, kalau itu yang sudah kita pelajari adalah kalau ada mim di awal, kemudian ada waw sebelum akhir. Di ya'lam ini ya, di ya'lam ini tidak ada penciri tersebut sehingga ya'lam tidak dipahami diketahui gitu ya. Tidak dipahami diketahui. Sehingga apa tadi Ibu hasilnya ya'lam apa maknanya Bu Fariha? Halo Bu Fariha? Ya, kelihatannya ada gangguan dalam komunikasi. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Bapak sekalian. Kita tadi ada 4 pertanyaan terkait dengan kandungan makna kata al-alaq. Yang pertama di baris yang ketiga ada alaq itu sendiri. Kemudian ada al-akram. Kemudian ada bil qalam. Kemudian yang terakhir adalah malam ya'lam. Saya mulai membahas dengan mengomentari pertanyaan tadi dengan malam ya'lam. Sebenarnya karena kita punya ilmu ya, kita punya ilmu, kita pelajaran kita pada sesi sebelumnya sudah, yaitu ada ma sudah kita pelajari, kemudian ya'lam sudah pula kita pelajari. Sehingga ini kalau komunikasi kita dengan Bu Farihah lancar sebenarnya tinggal lam saja gitu ya. Tinggal mengingat apa makna lam. Dan untuk itu sebenarnya kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan ini biasanya menjadi pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum di kalangan masyarakat muslim surat Al-Ikhlas. Oh ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, itu tuh jadi ingatkan kita kalau mau itu lam yalid walam yulad itu kan ada lam di situ ya Ibu Bapak sekalian. Apa makna lam di lam yalid walam yulad? Tidak. Tidak gitu ya. Jadi lam bisa bermakna tidak. Ya, jadi lam bisa bermakna tidak. Berarti lam ya'lam berarti kalau dirangkai apa jadinya? Lam ya'lam. diketahui. Oke, bagus. Ibu Bapak yang tadi terdengar mengatakan diketahui dari mana di-nya? Tidak tahu. Enggak ada. Enggak, yang mengatakan di. Yang tidak mengatakan di, sabar dulu ya, kita dengarkan. Yang mengatakan tidak diketahui.
Dari mana di-nya? Lam. Yang mengatakan tidak diketahui. Dari mana ada muncul pemahaman di-nya? Kita lanjutkan. Jadi kalau digabung ya, kalau digabung lam dengan ya'lam gitu ya. Lam dengan ya'lam jadinya apa? Tidak dia Tidak ketahui. sedang mengetahui. Pakai dasar dulu, pakai Tidak dasar dulu. mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Pakai dasar dulu, pakai dasar dulu. Ketahui. Dia tidak tahu. Pakai dasar dulu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, jadi lam ya'lam bisa bermakna tidak Tidak tahu, gitu ya. Ma lam ya'lam. Nah, oke, kalau kita gabungkan, ma tadi kita punya berapa alternatif? Dua. Yaitu Siapa, apa. siapa atau apa. Kira-kira yang enak di sini yang mana? Apa. Siapa atau apa? Apa? Apa. Gitu. Jadi ma lam ya'lam Apa. Tidak. Apa Apa tidak. Apa yang tidak tahu. Oke, Apa yang dia bagus. tidak tahu. Tuh. Oke, tuh, baik ya. Kalau yang dari mana ada muncul yang? Yang diketahui. Mak, Karena si Enaknya lagi. ya si Oke, bagus ya. Ini karena enaknya lagi. Oke, silahkan. Ma dimaknai apa yang, oke ya. Ma apa yang, lam ya'lam apa yang tidak tahu. Oke, baik. Berarti kalau kita gabung dari awal, allamal insan, mengajarkan manusia ya. Manusia apa tidak Apa yang tahu. tidak yang tidak diketahui. tahu. Yang tidak tahu. Apa yang tidak tahu ya? Ya, baik. Jadi alternatif pertama adalah itu apa yang tidak diketahui. Dari mana di-nya? Ilmunya enaknya begitu, gitu ya. Jadi menggunakan ilmu enaknya begitu, ya. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Walaupun dari mana di-nya enaknya begitu. Oke, kita lanjut. Kita coba pakai ilmu lain ya untuk memahaminya ya. Allamal insan ma lam ya'lam, ya. Ya'lam apa makna dasarnya? Tahu. Tahu. Oke. Lam ya'lam Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, bagus. Lam ya'lam tidak tahu. Oh, tidak tahu. Dalam konteks ini siapa yang tidak tahu? Nabi ya. manusia. Manusia. Oke, mana yang bermakna manusia? Insan. Al-insan. Baik ya. Al-insan. Insan maupun al-insan itu bisa bermakna manusia. Itu artinya ada atau tidak alif lam artinya bisa sama, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Ibu, kalau kita bagi menjadi dua, ya, kalau kita bagi menjadi dua, itu allamal insan itu satu bagian, ya, allamal insan satu bagian, ma lam ya'lam itu satu bagian. Bisa diikuti Ibu Bapak? Ya. Ya, baik. Lam ya'lam tadi tidak tahu ya. Ya. Lam ya'lam tadi tidak tahu ya. Ya. Oke, bagus ya. Siapa yang tidak tahu? Manusia. Manusia. Oke, baik. Di bagian kedua ini apa ada ungkapan yang bermakna manusia? Ada. Di Tidak. bagian kedua Tidak. ini apa ada ungkapan yang bermakna manusia? Oh, kedua. Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Tapi kita memahami bahwa yang tidak tahu adalah manusia. Manusia. Ya. Tetapi di bagian kedua ini tidak ada manusianya. Iya. Oke, jadi ibaratnya begini, Ibu Bapak, jadi ibaratnya begini. Kalau di kelas itu waktunya belajar, itu ada ustadz biasa, Ya. ya bahwa ustadz mengajar di kelas gitu ya. Kalau ustadz yang biasa tidak hadir, tidak ada, kira-kira kita bagaimana supaya tetap terjadi pembelajaran? Ustadz pengganti. Badal. Pak Guru. Oke, Pengganti. pakai ustadz pengganti gitu ya. Jadi kalau ustadz yang awal tidak ada, kita pakai ustadz pengganti. Karena udah keren, udah ustadz badal. Udah keren gitu. Kalau kita pakai ustadz pengganti. Maka ilustrasinya begitu. Di dalam malam ya'lam, ini yang tidak tahu adalah manusia. Tetapi manusianya tidak ada di dalam ungkapan malam ya'lam. Ya. Maka kita juga bisa memanfaatkan tadi. Cuman kalau tadi kita pakai ustadz pengganti, kalau sekarang karena kita belajar kata-kata, maka kita akan pakai
Kita Insan. akan pakai Insan. kita akan pakai ulang ya. Kalau tadi karena yang tidak hadir adalah ustaznya, maka kita pakai ustaz pengganti. Tetapi kalau di sini yang tidak ada adalah katanya, maka yang akan kita pakai adalah Kata pengganti. Kata pengganti. gitu ya. Maka di malam ya'lam ini tadi kita akan memahami bahwa di sini kita bisa memahami kata pengganti. Kata pengganti untuk kata apa, Ibu Bapak? Manusia. Manusia. Baik. Kira-kira apa kata ganti untuk manusia? Dia. 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 Cocok? Dia. Untuk manusia kita ganti dengan kata dia? Dia cocok. Cocok? Oke, Cocok. bagus. Kalau demikian maka ungkapan malam ya'lam bisa bermakna Dia tidak tahu. Apa yang dia ketahui. apa yang dia tidak tahu. Apa yang tidak dia ketahui. Tahu. apa yang Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. iya bagus. Tadi modal awalnya adalah lam tidak, ya'lam tahu, itu maknanya tidak tahu. Kemudian ditambahkan ma, itu maknanya apa? Apa tidak tahu. Tapi supaya nggak enak, biar enak Ma'lam ya'lam. apa yang tidak tahu. Kemudian tadi pemahamannya ada pemahaman yang terkait dengan kata ganti, kata gantinya dia, sehingga kalau kita gabungkan maka malam ya'lam itu bisa berkembang menjadi apa yang Dia tahu. Oke, bagus. Ibu Bapak, kira-kira mana yang lebih Indonesia ya? Mana yang lebih Indonesia? Tidak dia tahu apa dia tidak tahu? Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Oke, jadi malam ya'lam bisa bermakna Apa yang dia tidak tahu. iya, apa yang dia Dia tidak tahu. Oke, sekarang mari kita lihat Ibu Bapak. Mari kita lihat Ibu Bapak. Berdasarkan ilmu ini, apakah hasil pemahaman kita itu bisa enak atau tidak gitu? Maksud saya apa? Maksud saya bahwa tadi kita pakai di gitu ya. Kita pakai di tadi atas dasar enaknya begitu. Tapi sekarang kita pakai apa? Pakai dia. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa di sini bisa kita pahami ada kata ganti. Ya, ada kata ganti yang kita pahami karena kita tadi memahami bahwa yang tidak tahu adalah manusia, tetapi di situ tidak muncul kata manusianya, muncul sebelumnya. Coba dari awal apa jadi maknanya? Apa yang dia tidak tahu. Dari awal Mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Ketahui. Pak Zirono pinter banget. Kita baru dapat tahu, dia udah jadi ketahui. Jadi terasa nggak kompak jadinya kita. Kita pakai yang kita dapat ya Pak. Ya, kita nanti ngejar Pak Zirwan, kita kecapean nanti ya. Kita pakai yang kita dapat ya tadi. Coba apa jadinya? Mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Apa yang tidak tahu. Dia tidak tahu. Oke, bagus ya. Terakhir ya, yang terakhir dari bagian ini coba Ibu Bapak, jika nanti kita bertanya kembali kepada diri sendiri, kira-kira gitu. Kira-kira dari makna tadi yang sudah bisa kita ungkapkan, makna yang ungkapan yang bermakna dia tahu, gitu ya. Kalau tidaknya kan tahu ya. Yang mana bermakna tidak? Lam. Oke. Berarti kalau dia tahu yang mana? Ya'lam. Dia tahu. Ya'lam. Tahu. Ya'lam. Oke, bagus. Jadi yang bermakna kalau ya'lam itu maknanya dia tahu. Oke, maknanya dia tahu. Sedangkan kalau lam ya'lam maknanya menjadi apa yang tidak Dia tidak tahu. Kalau Dia lam tidak ya'lam tahu. jadi Dia tidak tahu. Oke. Apa yang tidak tahu? Enggak ikut maknya, Bu. Maknya lagi bikin itu persiapan buka puasa. Maknya enggak ikut. lam. Ya'lam dia tahu. Lam ya'lam
Dia Tidak tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke. Ada cucu juga ikut belajar. Nah, sekarang dia tahu. Oke kan? Dia tahu. Ada berapa kata yang bisa terpahami dari ya'lam? Ya'lam. Dua kata. Tuh, ya'lam itu satu kata, gitu ya. Ya'lam itu satu kata, tapi bisa kita pahami berapa kata? Dua, gitu. Ini artinya Ibu Bapak, kita mudah-mudahan kita terbiasa dengan cara baru belajar ini. Yang pertama, kalau kita mengatakan potongan kata, mudah-mudahan paham ya maksudnya, rangkaian kata. Kemudian kalau kita mengatakan jumlah kata, mudah-mudahan paham ya maksudnya jumlah kata. Yang terakhir ini adalah makna kata. Ya. Yang terakhir ini adalah makna kata. Satu kata dalam bahasa Arab belum tentu maknanya satu kata dalam bahasa Indonesia. Tuh. Tapi bisa juga sebaliknya nanti. Bisa juga sebaliknya, kata dalam bahasa Arab ada, tetapi makna dalam bahasa Indonesia tidak ada. Itu biasa. Mungkin saja terjadi demikian. Nah, sekarang kita punya modal ini. Ya'lam maknanya dia tahu. Tahu. Nah, kalau tahunya dari mana? Sudah kita pernah pelajari tahunya dari mana? Alam. Dari alam. Tahunya dari mana? Makna dasar tahu dipahami dari mana? Alif lam mim. Biar gampang ya, biar gampang sebut aja. Alif Nah, gitu. ain lam mim. Makna taunya bisa kita pahami dari ain Ain lam lam mim. mim. Oke. Berarti Ibu Bapak kan bisa menduga dong ya, kalau udah begitu taunya bisa dipahami dari ain lam mim. Ain lam mim. Itu ada 4 huruf kan ya? Pokoknya 3. Ini ada kelebihan 1. Berarti kita punya dugaan. Apa dugaannya? Bisa? Mim. Bisa diduga? Ya, itu adalah kata pengganti. Bagus. Bagus. Jadi, kita bisa memahami bahwa ya itu bisa menandai makna dia. Oke? Kita bilang apa? Iya. Bisa menandai makna dia. Iya. Oke. Berarti kita punya berapa ilmu sekarang terkait dengan ya? 3. Ada 2. Oke, 3. Yang pertama apa? Wahai. Makna Yang bentuk. 3 apa? Yang pertama apa? Terkait dengan ya? Makna bentuk 2. Oh ya. Ya, makna menandakan bentuk 2. Terus ya yang kedua? Kata ganti. Kata ganti. Kata ganti orang. Cepat banget nih. Memaknai dia. Larinya ke sana. Memaknai dia. Sebagai kata pengganti, kata pengganti. Ini pinternya ke atas tapi agak berat ke bawahnya. Oke, saya ulangi Ibu Bapak. Ya, kita sudah punya 3. Ya, yang pertama adalah ya di awal menandakan, mencirikan bentuk 2. Itu yang pertama ilmu kita. Kemudian yang kedua, ya di akhir menandakan saya. Nah, kemudian ini nih yang ketiga nih ilmunya. Kalau ada ya di awal, ya di bentuk 2 itu menandakan dia. Ya, menandakan dia. Coba diulangi biar ilmu kita sama. Ilmu ke bawah ini Ibu Bapak, bukan ilmu ke atas ya. Ini ilmu ke bawah. Yang pertama, ya menandakan. Ya, pertama menandakan bentuk 2. Ya, bentuk 2 kalau di awal. Kemudian yang kedua, kedua bentuk di saya. akhir Di kiri menandakan saya. Kemudian yang berikutnya ketiga, yang ketiga, ya di awal menandakan dia. Iya, baik, menandakan dia. Baik. Ada pertanyaan Ibu Bapak dari pembahasan tersebut? Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Izin bertanya, masih serangkaian dari alamal insana lam ya'lam. Saya kebetulan terlambat. Dari tadarus kamus yang dipelajari kan kalau alama yu'alamu itu artinya kan mengajar, Pak. Ya, sementara yang saya pahami dari alif, ain, lam sama mim itu kan tahu. Iya, baik. Nah, jadi saya agak bingung kalau alamal insana
itu menjadi mengajarkan manusia, padahal ain, lam sama mim itu dasarnya adalah tahu. Iya, oke, bagus. Itu pertanyaannya. Baik. Yang berikutnya tadi yang menjadi pertanyaan adalah bil kolam. Bil kolam. Dugaan Bu Lilen itu satu kata atau lebih dari kata? Dua kata. Dua kata. Pinter. Saya baru nanya dugaan, udah punya jawaban. Dua kata katanya. Yang pertama apa, Bu? Bi. Oke. Yang kedua apa, Bu? Al-qalam. Iya. Dari dua kata tersebut, mana yang Ibu belum paham? Bi-nya apa al-qalamnya? Alamnya, maknanya. Yang mana? Makna bi-nya atau makna al-qalamnya? Alamnya. Iya, bagus. Ibu masih ingat ciri bahasa Arab yang kelima, Bu? Di pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar makna bi, yaitu apa tadi maknanya bi? Dengar. Kemudian kita juga pernah belajar kolam, tapi di sini kan al-kolam, Pak Guru. Sama, tadi saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab, ada atau tidak alif lam, artinya bisa sama. Tapi jangan coba begitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ada al dengan tidak ada al, bahasa Indonesia berubah. Kalau bahasa Arab, dia ada al atau tidak ada al, maknanya atau artinya bisa sama. Al-kolam itu sama dengan kolam artinya. Al-kolam sama dengan kolam. Pada pelajaran sebelumnya, kita memahami bahwa kolam artinya kalam, ya, kalam yang untuk itu ya, katanya. Kolam itu yang dipegang waktu baca gitu. Tapi zaman sekarang nggak pakai itu khusus, langsung bisa pakai pulpen nunjuknya. Bisa bermakna pena, bisa bermakna pulpen. Jadi kita artikan saja dia kolam sama dengan al-kolam. Kalau bi bermakna dengan, lalu al-kolam maknanya ya, al-kolam maknanya pulpen, maka kalau digabung apa jadinya, Bu Lilen? Dengan kalam, dengan pulpen. Iya, baik. Itu ya maknanya, dengan pulpen, dengan pena, dengan kalam. Tapi nanti kalau bertanya apa maksudnya, apa tafsiran dengan bil kolam, nanti itu kita perlu merujuk ke pelajaran yang tingkatannya lebih atas lagi. Pak Guru, ya. Emang dulu ada pulpen? Yang berikutnya, al-akrom. Ya. Siapa tadi yang punya kendala memahami al-akrom? Nurmansyah, Ustaz. Ya, Pak Nurmansyah. Coba lihat mufrodat Pak Nurmansyah. Bagian mufrodat di buku Bapak ada tidak maknanya? Ada, Ustaz. Ada. Baik. Itu nih. Lebih ke paling mulia, Ustaz. Oke, bagus gitu ya. Apa tadi maknanya di mufrodat kita al-akrom? Lebih garis miring paling mulia. Itu di mufrodat begitu maknanya. Yang maha mulia. Yang maha pemurah, Pak Guru. Di mufrodat kita yang mana yang muncul? Yang maha pemurah. Lebih paling mulia. Apa makna yang didapatkan di bagian mufrodat? Yang maha pemurah. Iya, bagus gitu. Kira-kira dari itu kan 3 kata ya. Kira-kira itu kan ada 3 kata, ada yang, ada maha dan ada pemurah. Oke gitu ya. Jadi al-akram itu yang maha pemurah. Kalau kita merujuk memperhatikan yang, berarti itu menginformasikan kita bahwa al-akram ini kira-kira bentuk berapa? Bentuk sifat 4, Pak Guru. Bentuk 4. Pak Guru. Oke, bagus ya. Kemudian kalau ada maha, arti maha kira-kira dari mana datangnya? Sifat juga kayak. Kalau sifat tadi udah kan yang. Kalau ini ada maha, kira-kira dari mana datangnya? Dari buka. Yang maha tuh alif lam itu bukan, Ustaz? Wah, itu ilmu ketinggian kalau begitu. Ilmunya ketinggian ini. Ilmu ketinggian. Bukan, tadi kan nanti aja dipakai. Pernah dijelasin kata sifat itu, Ustaz. Milik kan Tuhan. Ada tanda alif lam, Ustaz. Ya, oke, itu oke. Ilmu kita sampai di situ ya. Udah dijelasin, oh ya. Ya, betul. Ilmu kita baru sampai di situ. Ilmu kita bahwa kalau alif lam kan ada 2 kemungkinan. Ada. Ya, itu mungkin itu bentuk 3, mungkin itu adalah bentuk
4. Oke, ya, betul itu betul ya. Tapi kalau kita lihat dari yangnya, ya, berarti kalau kita lihat dari yangnya, ini menegaskan bahwa al-akram ini adalah bentuk 4 atau sifat. Oke. Tetapi kalau maha itu dengan al belum nyampe situ kita kayaknya. Saya ingat saya ya. Sifatnya menuju ke Allah kali Ustaz. Oke, bagus, boleh itu ya. Kalau sifat itu menuju ke Allah, itu boleh ya, boleh. Maksudnya dari mana itu dipahami sifat itu menuju Allah? Dari kata sebelumnya. Bagus, itu namanya. Kalau begitu dari kata sebelumnya, bahwa yang pemurah di sini adalah Allah. Dipahami dari mana? Yaitu dari kata Rabbuka. Apa maknanya Rabbuka? Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Berarti pemurah di sini adalah sifat Allah. Tuhan ya, sifat Allah. Maka ilmunya Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang sifat Tuhan, sifat Allah itu bisa dalam bahasa Indonesia menggunakan ungkapan maha. Ya, itu bisa kita ungkapkan dengan makna maha. Dengan demikian, Pak Nurmansyah, bukan goro-goro ada al, lalu maha gitu maksudnya. Ya, karena kalau gara-gara al itu maha, ada banyak itu al kita punya. Al-insan, maha manusia. Gitu. Kemudian apa lagi gitu? Gitu ya. Al-lazi, maha yang. Jadinya begitu. Tapi ya, bahwa memahami maha itu kita pahami karena ini kaitannya dengan sifat Allah. Sifat Allah, Asmaul Husna. Wah, keren itu. Asmaul Husna. Dahsyat, Bro. Belum sampai ke situ. Wah, luar biasa gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dari al-akram Pak Guru, saya mau nanya lagi Pak Guru, soalnya saya belum paham. Gimana Pak? Al-akram itu kan pengertian dari kata dasarnya karim kan gitu ya? Belum nyampe ke situ Pak. Ketinggian itu tinggi. Belum nyampe ke situ Pak. Kok ketinggian, kan kita udah belajar Pak Guru, kan akram. Dengan demikian Ibu Bapak, tadi ungkapan-ungkapan yang ditanyakan, ungkapan-ungkapan yang masih belum terpahami, sudah kita bahas, maka mudah-mudahan setelah kita membahas pelajaran ini, Ibu Bapak meningkat lagi nih pemahamannya. Terutama paling seru di mana? Al-akram. Al-akram ternyata udah mirip dengan bahasa Indonesia, itu kirim-kirim. Orang yang suka kirim-kirim itu pemurah. Allah yang al-akram, Tuhan kita, Tuhanmu yang al-akram, dipahami yang maha pemurah. Baik. Ibu Bapak sekalian, itulah dia pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita baca kembali ayat yang menjadi teks pokok kita. Lalu kita hayati maknanya. Mari kita mulai baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini dengan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasi aktifnya pada pelajaran kita hari ini dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.